Baik, Anda kembali menyaksikan program khusus debat perdana Cawapres 2024. Dan kita sampai di penghujung dialog kita. Saya mau minta closing statement dulu dari Pak Sugeng dulu barangkali. Saya? Ya. Terima kasih Mas Widi. Jadi menurut kami tugas Gus Imin untuk menyampaikan dan meyakinkan publik itu berhasil. Karena beliau lancar, beliau memberitahu hal-hal yang terpenting, meskipun waktunya pendek sekali. Ya. Yang kedua, Gus Imin juga berhasil menyampaikan siapa yang paling realistis dalam program-programnya dan sekaligus bisa dipercaya sebagai yang siap mengelola pemerintahan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Sampai debat kedua ini ya, tetapi kira-kira itu closing statement saya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, saya langsung ke Pak Viva. Ya, dari perdebatan tadi sungguh menarik, indah, karena debat sebagai bagian dari model kampanye sesuai dengan Undang-Undang Pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat harus mengetahui visi, misi, program, ide, gagasan dari calon-calon pemimpin bangsa. Semuanya tadi sudah berdebat, nah tinggal sekarang masyarakat untuk menentukan pilihannya. Jadi saya berharap ada beberapa pemikiran, kemudian asumsi yang seakan-akan tidak mempercayai Mas Gibran. Nah ternyata tadi sudah terbukti bahwa narasinya cukup bagus dan sebagai seorang muda yang tetap santun kepada lawan debatnya dengan membungkukkan badan gitu. Jadi itu adalah menjadi teladan yang baik buat generasi muda untuk selalu taat, untuk selalu hormat kepada senior. Yang ketiga, perdebatan ini akan menjadi sangat menarik apabila dalam bingkai untuk peningkatan kualitas demokrasi. Demokrasi akan semakin berkualitas dengan diisi ide, gagasan, pemikiran untuk membangun peradaban Indonesia yang maju ke depan. Baik, terima kasih. Dan silakan terakhir Pak Nusirwan. Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dua figur yang sampai saat terakhir seperti Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko di dalam pemerintahan ini. Dan sebelumnya track record rekam jejaknya apa saja yang sudah dijabat itu pun ada. Semua rakyat memahami itu. Demikian pula Mas Ganjar sampai pada terakhir menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Demikian panjang track recordnya, perjalanan berada di pemerintahan maupun di legislatif. Maka apa yang ditampilkan saat ini yang melalui visi misinya itu setelah melihat dan mengevaluasi perjalanan selama ini. Nah, tentu bahwa karena sangat menyadari bahwa sukses, kekurangan atau kesuksesan yang ada pada saat ini tentu akan berakhir. Berakhir nanti kalau berdasarkan konstitusi nanti pada Oktober 2024 dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Dan nanti pilihan itu sudah berganti karena nanti di surat suara itu sudah bukan yang memimpin sekarang, itu tidak ada surat suara calon presiden itu yang memimpin saat ini tidak akan muncul fotonya. Sedangkan untuk menjalankan pemerintahan itu tergantung dari presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi apapun yang akan disampaikan sesuai dengan visi misi itu juga banyak tergantung atas kepemimpinan siapa yang akan dipilih. Yang ingin saya katakan bahwa apa yang sekarang bagus, bahkan itu menjadi, tadi saya mohon maaf saya katakan ini copy paste dari apa yang sudah dijalankan saat ini. Betul. Tapi besok yang memimpin itu berdasarkan konstitusi sudah berganti. Nah tentu apakah bisa sama? Ya nanti kita lihat. Menurut kami bahwa tentu akan berbeda antara yang memimpin saat ini dengan yang memimpin besok. Baik. Siapapun dia. Nah, jadi apa yang ditampilkan oleh para calon itu masing-masing memiliki kapasitas, memiliki pengalaman,
memiliki rekam jejak. Program yang disampaikan itu tentu akan menjadi acuan untuk yang bersangkutan kelak akan memimpin. Karena yang sekarang ini sudah akan berakhir. Sehingga besok sekali lagi saya katakan, apa kesuksesan yang sekarang ini diakui? Ya, ada kekurangan, betul. Tapi sudah tidak berlanjut lagi. Saya tegaskan sekali lagi bahwa besok pilihannya itu sudah tidak tercantum di dalam surat suara, kertas suara pilihan presiden. Isinya siapa? Ya 3 pasang calon yang ada di sini, bukan yang sekarang ini. Maksudnya nggak ada Pak Jokowi. Ya, jelasnya tidak ada Pak Jokowi lagi. Nah, sedangkan Pak Jokowi tentu berbeda dengan apa yang memimpin saat ini. Saya jelaskan demikian. Terima kasih. Pak Nusirwan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di terima kasih, Mas Terima kasih Pak Taufik. Bima. Terima kasih Pak Sugeng, sukses sekali. Sukses dalam memenangkan paslonnya masing-masing. Terima kasih banyak. Selamat malam dan salam sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan putar kembali cuplikan dialog debat Cawapres tadi. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilahkan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Iya, tadi kita saksikan apa yang disampaikan dan perdebatan tadi, dan kini kita akan segera menyaksikan baik cuplikan dari pasangan atau Cawapres Mahfud. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan, sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Caimin, calon wakil presiden paslon 1, begini.
Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest, di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat. Itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya berapa? Perlu 24 miliar untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Alhamdulillah apa yang diusulkan ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. Satu, infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM. Dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Kalau langsung mungkin saya nggak terlalu ngalamin ya, karena saya nggak pernah, alhamdulillah belum pernah pakai BPJS sih, sakit juga belum terlalu itu. Cuman mungkin buat masyarakat yang lain sih. Manfaat mungkin secara langsung dari pembangunan infrastruktur, jalan, penerangan, walaupun memang ada beberapa jalan mungkin dimasuk di musim penghujan yang bolong itu kan, tapi
Dengan demikian juga saya minta pemerintah untuk cepat ya, kalau ada infrastruktur yang rusak karena uang pajak udah masuk. Mungkin dengan adanya infrastruktur yang baru di Jakarta itu membantu atau bisa menyadarkan kita bahwa ternyata impact-nya itu seperti ini. Ada beberapa fasilitas memang baru dan memang nggak dimiliki oleh kota-kota lain. Harapannya adalah pajak ini dikelola sebaik mungkin. Kita dialokasikan untuk hal-hal yang memang baik untuk masyarakat Indonesia, salah satunya infrastruktur. Ada jalan-jalan di Indonesia khususnya yang masih perlu adanya perbaikan-perbaikan itu. Pajak ya ini semoga transparan dan digunakan oleh pemerintah benar-benar buat dialokasikan ke yang paling membutuhkan gitu. Kayak misalkan apa nih yang paling membutuhkan, sektor di mana, misalkan sektor pendidikan kah atau sektor kemiskinan kah gitu. Harapannya sih uang pajak yang udah dibayarkan itu nantinya bisa digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan dan juga lebih transparan lah uang kita tuh sebenarnya disalurkan kemana ya. Baik pemirsa, debat Cawapres 2024 akan kembali usai jeda berikut.